kami, anak-anak mudamu di tempat ini boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-katalah kepada kami Tuhan, karena kami rindu, kami akan kebenaran firman-Mu. Segala si oknum si jahat yang ini mengganggu konsentrasi kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Berkati kami anak-anak muda-Mu Tuhan, berkati kami pendengaran yang baik, akan bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Saya senang sekali teman-teman semuanya bisa hadir pada sore hari. Tadi pagi saya ngobrol sama Miss Heri, bagaimana kalau ibadahnya dan ternyata ibu mendengarkannya dan ibu, oh boleh silakan. Dan Bapak juga mengatakan, ya silakan, karena sebelum corona juga pernah diadakan di gereja ya. Nah, karena ada corona, maka dipindahkan di pastori. Dan bersyukur teman-teman semua banyak yang hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Saya rindu dengan kita adakan persekutuan di gereja, saya rindu kita semua teman-teman pada saat memuji Tuhan, kita fokus untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main HP lagi. Itu harapan saya dan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Siap? Oke. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema mengampuni dan mengasihi. Nah, saya mau bertanya sama teman-teman nih. Ketika mendengar kata mengampuni, apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman? Kan, apalagi? Nah, ketika kita mendengar kata mengampuni, yang terlintas dalam pikiran kita adalah kita mengingat orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, tema mengampuni ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengarkan, mungkin kita pernah memberitahukannya kepada teman-teman kita, kepada teman-teman terdekat kita. Namun ini adalah suatu hal yang sulit untuk kita lakukan, bukan? Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti oleh orang lain, alih-alih kita mau mengampuni, kita ingin supaya orang itu merasakan apa yang kita rasakan, kita ingin membalasnya. Namun, sekalipun keadaan dan situasi yang kita alami itu menyakitkan, namun otoritas firman Tuhan yang tertinggi yang kita miliki. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan dalam sikap kita mengampuni yang didasarkan dengan kasih. Yang pertama, mengampuni adalah perintah Allah. Nah, mari kita membacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perselisihan dan pertengkaran pasti terjadi di dalam hubungan pertemanan. Pertengkaran dan perselisihan pasti terjadi di dalam hubungan berpacaran, di dalam persahabatan, di dalam keluarga, bahkan dengan saudara-saudara kita terjadi perselisihan dan pertengkaran. Nah, terkadang kita cenderung mengharapkan orang-orang di sekitar kita itu tidak akan melakukan kesalahan kepada kita. Kita berharap mereka tidak akan menyakiti kita. Namun kenyataannya, orang-orang di sekitar kita itu adalah manusia biasa juga, manusia terbatas. Dan mereka akan suatu saat akan membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, bahkan membuat kita marah terhadap sikap mereka. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Dikatakan bahwa
Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali sehari ia datang kepadamu untuk meminta maaf, kamu harus mengampuni dia. Nah, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, bukan? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali orang melakukan kesalahan kepada kita, kita sudah mengatakan dia sudah melewati batas. Tidak ada kata maaf untukmu. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan? Coba baca ini semua. 1, 2, 3. Amin. Amin. 7 kali ia melakukan kesalahan dalam 1 hari, kamu harus mengampuni dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat juga di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ke-22. Saya rindu teman-teman semua membacakannya. 1, 2, 3. Kalimat yang saya kasih tebal itu dikatakan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain tidak hanya 7 kali, tidak hanya beberapa kali, tetapi pengampunan itu diberikan tanpa batas. Nah, kemudian apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dalam hal mengampuni? Mengampuni karena sudah diampuni. Next. Nah, ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Di mana Yesus memberikan teladan bagi kita, dia memberikan contoh yang baik bagi kita. Ketika ia menebus dosa-dosa kita, ketika ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ia dicaci maki, ia diludahi, ia dihina. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia berdoa kepada mereka. Dan apa doanya saudara? Ia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan itu, hendaknya juga kita memberikan pengampunan itu kepada sesama kita manusia. Nah, saudara, seseorang yang hidup dalam pengampunan adalah dia yang menyadari bahwa dirinya tidak pernah luput dari dosa. Kesadaran akan kesalahan diri sendiri, ketika kita menyadari kesalahan kita, itu akan membuat kita empati dengan kesalahan orang lain. Dan kita akan lebih mudah untuk mau mengampuni. Amin Didit? Amin. Nah, ketika kita bersedia mau memaafkan, ketika kita bersedia mau mengampuni sesama kita, maka kita sedang membangun jembatan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang hidup di dalam perdamaian. Ketika kita mau mengampuni sesama kita, maka kita akan lebih rukun di dalam sebuah komunitas itu. Nah, sebab sesungguhnya kesalahan kita di hadapan Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan kita kepada orang lain. Next. Oh, masih belum. Nah, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita merasa bahwa orang lain melakukan kesalahan kepada kita itu lebih besar. Namun kenyataannya saudara-saudara, kesalahan kita kepada Tuhan yang jauh lebih besar. Setiap hari kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan biar itu membuat kita lebih sadar diri. Nah, saya memberikan sebuah perumpamaan bagaimana tentang pengampunan ini.
Orang yang tidak mau mengampuni ini seperti seseorang yang memegang bola berduri. Ketika seseorang memegang bola berduri, ia akan merasakan rasa sakit di tangannya. Dan ketika ia tidak mau melepaskan bola berduri itu, ia akan terus merasakan rasa sakit. Dan hanya satu cara untuk melepaskannya, yaitu dengan cara melepaskan bola berduri itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, maka itu akan membuat kita merasa tersiksa sendiri. Kita akan menderita dengan memendam kesalahan dia. Kita akan menjauhi orang itu, kita akan menghindar darinya. Ketika ia datang di sekitar kita, kita akan menjauh. Dan kita akan semakin membenci dia. Dan itu membuat kita stres, membuat kita tidak nyaman untuk bertemu dengan dia. Dan hanya satu solusinya, yaitu kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Di dalam hubungan berpacaran juga pasti terjadi pertengkaran, ada perselisihan. Mungkin itu hanya sedikit-sedikit, tapi ketika satu sama lain tidak saling mengampuni, maka hubungan itu akan semakin renggang dan akan berujung pada putus. Nah, kalau saudara-saudara ingin hubungannya menjadi hubungan yang awet, maka harus saling memberi pengampunan. Amin. Amin. Nah, mengampuni bukan melupakan kesalahan yang menyakitkan. Mengampuni bukan mengabaikan rasa sakit, tetapi mengampuni berarti mengasihi. Nah, berbicara tentang mengasihi. Mengasihi adalah sesuatu hal di mana kita harus menaruh kasih kita kepada sesama kita, kita menaruh belas kasihan dan mencintai atau menyayangi seseorang. Kita akan melihat di dalam Yohanes 13 ayat 34. Saya ingin Didit membacakannya. Yohanes 13 ayat 34. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang suka menggosip, ada juga yang sifatnya suka marah-marah, ada yang sifatnya membuat kita jengkel. Namun apa yang harus kita lakukan? Dengan perbedaan yang ada itu, kita harus mengasihi mereka. Kita sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, dan dengan cara itu kita menunjukkan kasih kita juga kepada sesama kita. Sekalipun kita memiliki perbedaan yang berbeda-beda, sifat dan karakter yang berbeda-beda, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi dan merangkul mereka. Kita juga diajarkan bagaimana Yesus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita juga harus mau mengasihi sesama kita. Yesus saja mengasihi kita, apalagi kita manusia berdosa. Apakah kita tidak mau mengasihi sesama kita? Nah, marilah kita mau mengasihi sesama kita. Nah, kita akan melihat lagi di dalam Matius 22 ayat ke-37 sampai ayat ke-39. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah,
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tak terpisahkan. Seseorang tidak dapat dikatakan dia mengasihi Allah apabila dia tidak mau mengasihi sesamanya. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita kepada sesama. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, namun fisik yang kita lihat saja kita tidak mau mengasihi. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan? Itu sesuatu hal yang tidak diterima. Namun bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita memberikan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama kita. Di dalam pembacaan Matius ini menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan, dan sama pentingnya dan harus dilakukan dengan berjalan secara bersamaan. Kita mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, teman-teman, saya memberikan sebuah cerita di mana pada saat saya PPL 2 bulan 1 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang keluarga, di mana keluarga ini melakukan anniversary yang ke-54. Nah, mereka ini sudah mbah-mbah, jadi mereka melakukan hari anniversary, mereka potong kue, tiup lilin, dan mereka saling memeluk, saling mencium. Nah, ini membuat saya terharu dan kagum dengan keluarga ini. Kenapa? Karena baru pertama kali itu saya melihat di mana di usia tua keluarga ini merayakan hari anniversary mereka. Dan saya mengatakan kepada mereka, apa sih Mbah yang membuat keluarga Mbah ini sampai di masa tua tetap awet? Nah, Mbah mengatakan, ya kalau dia ada kesalahan, ya dikasih tahu, dan kalau ada kesalahan saya dia akan kasih tahu dan saling terbuka, saling memaafkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita saya ini, saya mau mengajak kita melihat bahwa ketika kita memiliki kasih, ketika kita mau mengampuni, maka itu akan tercipta keluarga yang harmonis. Tercipta lingkungan yang hidup di dalam perdamaian. Di dalam tali persaudaraan kita, di dalam tali keluarga, ataupun di dalam pertemanan kita, itu akan menjadi awet ketika kita hidup di dalam pengampunan, hidup mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah setiap kita yang hadir pada malam hari ini boleh menjadi anak-anak yang mau mengampuni dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, jadilah kasih terakhir. Bukan. Biarlah kasih dan pengampunan yang sudah kita terima dari Allah, kita nyatakan juga terhadap sesama kita. Nah, saya rindu kita membacakannya ini semua secara bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Biarlah setiap kita hidup di dalam kasih dan pengampunan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu dalam dan begitu luar biasa. Engkau meneguhkan iman kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni dan Allah yang mengasihi kami. Kami orang-orang berdosa. Ampuni setiap kami Tuhan yang terkadang kami sulit untuk mengampuni sesama kami. Kami sulit untuk mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau suci kuduskan kami Tuhan dan layakkanlah kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini sehingga firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak terang di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.